Ya kembali lagi di Aito pemirsa dan masih bersama dengan Ivan Lanin. Tahu nggak pemirsa pas tadi lagi break, lagi iklan, iklan. Rehat. Oh rehat, oke lagi rehat. Tadi saya juga sempat beberapa kali dikoreksi nih sama Mas Ivan. Wah jangan gitu. Terus juga diajarin bahasa Indonesia yang benar tuh kayak apa. Tapi Mas Ivan yuk sambil jalan, pernah nggak sih diprotes sama teman, kerabat gitu karena aduh takut nih ngomong sama Mas Ivan, takut dikoreksi bahasa Indonesianya. Dulu waktu pertama-tama insaf untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu saya sering mengoreksi orang. Sering. Tapi lama-lama saya merasa bahwa kalau di dalam ragam percakapan itu ya orang kan alamiah kan, kadang-kadang dia juga nggak berpikir panjang. Jadi kalau sekarang itu kalau dalam ragam percakapan saya nyaris nggak pernah mengoreksi. Nggak pernah. Yang saya koreksi adalah dalam ragam tulis, terutama kalau misalnya buat surat, buat laporan, nah itu formal kan. Makanya tadi kenapa penting sekali untuk kita memahami bahasa Indonesia yang baik, karena kita harus menyesuaikan dengan konteks. Oke, nah kita juga pengen tahu nih seperti apa pengetahuan masyarakat warga terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita cari ya, nih warga. Halo Mas, Mbak, dengan siapa? Akbar. Julia, boleh kesini ya? Oke, ini ada Mas Ivan Lanin. Kita mau main kuis tebak-tebakan tapi nggak berhadiah. Oke. Nggak apa-apa ya, nggak berhadiah ya. Biar nggak ada ekspektasi ya. Benar. Nah, aku punya 2 kalimat di sini. Nah, nanti di Mas Akbar sama Mbak Yulia, ini pilih yang mana yang benar menurut masing-masing. Yang atas atau yang bawah. Ini ada 2 kata, yang atas dulu. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Menurut Mas Akbar yang benar yang mana? Menurut saya yang pertama. Yang pertama, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Oke, kalau menurut Mbak Yulia? Yang pertama juga. Yang pertama juga. Oke, kenapa nih Mas Akbar? Karena feeling aja sih. Feeling aja. Feeling aja dan lebih enak untuk diucapkan. Oke, kalau Mbak Yulia kenapa pilih yang atas? Kalimatnya emang enak didengar. Dan juga biasanya dengernya kayak gini ya. Oke. Nah, kalau kalimat yang kedua nih, pilih lagi antara karut marut pengelolaan BPJS Kesehatan atau carut marut pengelolaan BPJS Kesehatan. Mas Akbar yang mana pilih? Yang benar lagi deh. Nomor 1. Oke, karut marut. Kalau Mbak Yulia? Carut marut. Carut marut yang kedua. Oke. Baik. Makasih Mas Akbar, makasih Mbak Yulia. Selamat menjalankan lagi aktivitasnya ya. Baik. Nah, tadi kita udah tanya-tanya Mas Ivan. Ini ada 2 kalimat. Ya ini dua-duanya emang sering kita temukan. Nah, dari yang pertama dulu deh. Antara Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 sama HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Ini sebenarnya pernah dibahas oleh Badan Bahasa. Jadi kalau misalnya belum pernah ikutan, suka main Instagram kan? Iya. Nah, daripada cuma melihat gambar-gambar kepoin orang gitu ya. Atau lambetura gitu kan. Dengan ikutan akunnya Badan Bahasa. Itu mereka tuh sering menyampaikan yang baku tuh ini, terus padanan kata yang benar itu ini. Nah, termasuk ini waktu itu pernah dibahas nih. Jadi Dirgahayu itu artinya itu panjang umur. Oke, Dirgahayu itu panjang umur. Aku Jadi yang baru tahu benar loh. kalau kita menggunakan Dirgahayu itu adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Tok, cukup. Dirgahayu Republik Indonesia nggak pakai Bauci kemerdekaan ulang gitu. tahun. Saya bisa bilang daripada kalau saya mau variasi, tidak hanya pengen selamat ulang tahun, saya bisa bilang Bauci Dirgahayu ya. Oh, oke. Artinya panjang umur. Kalau bahasa Inggrisnya itu long live. Oke. Dan nggak perlu pakai 73 Nggak gitu. perlu, karena ini kan selamat, ucapan selamat. Gitu. Nah, yang benar itu yang nomor 2. Yang benar yang hari kedua ulang kenapa? tahun. HUT itu kan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Nah, cuman ini juga ada perdebatan nih. Kalau kita melihat begini, HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Ini seolah-olah Republik Indonesianya yang ke-73. Ada orang yang bilang itu salah. Harusnya yang benar lagi itu seperti yang lebih apa? tepat, HUT kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia. Jadi yang 73 itu kemerdekaannya. Oke, berarti ke-73-nya itu sebelum Republik ini ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih dua format itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Tapi yang paling benar yang tadi Mas Ivan bilang ya. Tergantung orangnya ya. Kalau menurut saya dua-duanya bisa lah. Yang penting jangan pakai Dirgahayu. Kalau pakai angka. Tapi artinya sama lah ya? Artinya agak berbeda. Kalau ini kan hari ulang tahun. Kalau yang ini panjang umur. Kan yang panjang satu umur ngasih selamat, ya. yang satu. Oke. Jadi gitu ya bedanya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, nah ini memang Betty nih. Kalau kita kan ingatnya beda tipis. Yang satu pakai K, yang satu pakai C. Artinya berbeda. Ini gunanya tadi kamus yang saya bilang. Jadi coba periksa kamus, itu akan kelihatan karut marut, itu artinya kusut.
Karut marut itu kusut, Jadi oke. kalau kita mau ngomong karut marut kasus A, itu pakainya karut marut. Carut marut itu artinya kata-kata keji. Kamu kalau ngomong jangan carut marut dong. Oh, oke. Itu artinya itu dari bahasa Minang. Bahasa Minang bacarui. Bacarui itu artinya ya ngomel, berkata keji. Jadi yang pertama. Jadi yang benar yang mana? Kusut, yang pertama dong. Yang pertama. Yang pertama terus jangan lupa ini kata hubung berubah bunyi. Tahu kan kayak misalnya apa ya? Pontang-panting. Nah, itu pakai tanda hubung. Jadi karut, tanda hubung, marut. Oh, harus pakai strip gitu. Tanda oke. hubung namanya. Tanda. Aduh, aku taunya strip loh. Pemirsa juga taunya strip pasti ya. Oh, jadi harus ada tanda hubungnya ya. Aku juga mau nanya nih sama Mas Ivan. Kalau penggunaan kata, aku juga kadang-kadang juga masyarakat suka bingung gitu ya. Pasca, non, itu dan juga non. Apakah itu digabung dengan kata sudahnya atau digabung? Ya. Kadang-kadang kan kita lihat dipisah atau dikasih tanda penghubung tadi Ya. kata Mas Ivan. Sebenarnya digabung. Contoh misalnya pasca sarjana, ya, itu digabung tulisannya pasca tanpa spasi sarjana. Oke. Dan juga jangan lupa untuk mengucapkan, kita kan orang Indonesia ya, orang Indonesia itu melafalkan sesuai dengan tulisan. Jadi kalau huruf C ya kita lafalkan huruf C. Pasca gitu. Pasca. Bukan. Beda sama orang Inggris. Orang Inggris kan kadang-kadang kalau K itu berubah menjadi S atau C itu berubah menjadi K atau berubah menjadi S. Nah kalau kita enggak, kita konsisten. Nah itu sih penyebabnya. Oh, non juga sama Non juga juga kayak sama. gitu, digabung gitu Misalnya ya. non-blok, non-blok itu digabung. Digabung. Oh, oke. Itu namanya bentuk terikat. Bentuk Selain terikat. itu ada lagi misalnya serba. Serba ada itu digabung tulisannya. Oh, Terus kemudian apalagi ya? Multi itu juga digabung. oh oke. Multinasional gitu, itu digabung. Kalau hampir sama nyaris. Hampir dan nyaris itu bisa dibuka di kamus, di KBBI tadi yang saya bilang. Kalau nyaris itu biasanya untuk sesuatu yang negatif. Ia nyaris tertabrak. Gitu. Tapi kalau hampir itu untuk sesuatu yang untuk segala macam. Jadi bisa kita bilang hampir tertabrak itu boleh. Tapi nyaris tertabrak itu lebih bagus. Misalnya kita mau ngomong, oh teman kita nih sudah mau lulus. Ia hampir lulus, bukan nyaris lulus, karena itu bukan sesuatu yang negatif. Oke. Bahkan kadang-kadang kita juga, wah saya nyaris menikah nih. Iya, nyaris nikah, hampir nikah ya bener ya Mbak Nani? Sebenarnya tergantung Nyaris dia tuh nikah sudut kayaknya pandang. biar lebih tragis ya. Ya, itu boleh lah. Intinya nyaris itu yang di makna konotatif yang disampaikan. Kita hampir celaka, cuma nggak jadi untungnya. Nah itu nyaris. Oke, itu bedanya nyaris sama hampir gitu ya. Ini saya jadi belajar banyak nih pemirsa juga ya dari Mas Ivan ini. Amin. Nah, Mas Ivan aku juga baca-baca artikelnya Mas Ivan nih. Katanya Mas Ivan punya cita-cita yang unik gitu kalau menurut saya. Katanya pengen masyarakat Indonesia tuh bisa membedakan kata di yang digabung dan juga kata di yang dipisah, bener nggak sih? Cita-citanya itu. Iya, itu kenapa? apa ya, kayaknya suatu masalah yang besar banget gitu loh buat orang Indonesia. Saya banyak sekali saya kirim pesan gitu ya, pesan teks. Itu salah satu kesalahan yang paling sering saya temukan. Ada dua sih kesalahan yang paling sering. Yang pertama itu dipisah, di yang dipisah dan di yang digabung. Terus penggunaan kata rubah untuk ubah. Kamu harus merubah nasibmu. Nah itu yang bener kan ubah, bukan rubah. Rubah itu kan nama binatang. Oh iya benar. Coba, kan kita sering dengar kan, itu harus di lagu aja ada merubah. Jadi yang benar ubah gitu ya. Itu dua kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh orang Indonesia kalau sampai saat ini saya lihat. Ya loh. Out of the box. Apa nih bahasa Indonesia-nya? Di luar kotak. Di luar kotak. Oke, di luar Kalau kotak. kata anak Twitter, cita-cita itu receh banget. Receh banget. Oke, Mas Itan kita lanjut ngobrol sambil jalan ya. Kalau kita bicara kepada seseorang dengan bahasa yang mereka pahami, itu kita bicara apa yang kita sampaikan itu akan bisa diterima oleh otaknya. Kiranya bisa terima. Tapi kalau kita bicara dengan bahasa ibunya, bahasanya dia sendiri, kita akan menyentuh hatinya.